Hai, kembali lagi di Teras FM, di mana di sini gue akan membahas curhatan-curhatan kalian yang kalian sampaikan lewat DM. Kembali ke episode sebelumnya, gue sangat mengapresiasi buat kalian-kalian semua yang sudah mencurahkan isi hati kalian ke isi DM gue. Gue sangat mengapresiasi dan berterima kasih banyak banget, karena kita adalah manusia-manusia yang butuh bercerita. Kita gak bisa mendem rasa sakit kita itu sendirian. Dan semoga dengan adanya Teras FM ini, kalian bisa mencurahkan isi hati kalian, terus kalian bisa lega dengan apa yang kalian ungkapkan. Dan juga kayaknya episode kali ini akan sangat menarik, karena bakal banyak cerita-cerita baru dari orang yang baru juga. Dan semoga kalian enjoy mendengarkan cerita-ceritanya dan mendengar jawaban-jawaban atau opini-opini dari gue. Bisa langsung ke curhatan pertama. Bang, gue saat ini lagi deket sama satu cewek. Lumayan udah 5 bulanan. Gak sengaja waktu pas di rumahnya, gue buka HP dia karena dia lagi di luar. Pas gue buka WA-nya, ya sesuai feeling gue saat ini, dia udah punya cowok dengan gaya chatnya orang pacaran. Tapi sampai saat ini dia gak ngaku kalau itu pacarnya dia. Dia cuma bilang itu cowoknya. Dan dia berpendapat kalau pacaran sama punya cowok itu berbeda. Susah ya bang kalau udah bucin sama satu cewek. Kalau udah dikecewain gini rasanya sakit banget. Seperti banyak orang bilang, gue sih tidak mempercayai ya, tapi banyak juga cowok yang mempercayai kalau wanita itu bisa menaruh 2 nama cowok di dalam hatinya. Salah satu buktinya mungkin ini, si bro ini nih. Jadi dia punya cewek, dan ternyata ceweknya juga udah punya cowok. Agak sedikit rumit sih sebenarnya. Kita bahas satu-satu mungkin ya. Yang pertama, kesalahan lo sebagai cowoknya adalah ngecek HP pasangan lo yang sebenarnya nggak wajib banget lo cek HP pasangan lo itu. Karena setiap orang itu punya privasi. Sekalipun kita bukan jadi pemenang dalam hatinya, ya udah, tinggal tunggu kehancurannya aja. Gue juga sebenarnya agak risih ketika berhubungan dengan seseorang tapi harus saling tuker HP. Kayak apa sih? Gue juga punya privasi loh. Gue juga punya chat yang harus gue jaga. Dan itu bukan tentang perempuan lain, tapi tentang kerjaan, tentang chat gue dengan orang tua, dengan terus juga chat gue dengan teman-teman gue, yang itu padahal nggak ngebahas cewek sama sekali. Ya sekalipun ada bahas cewek paling cuma bercanda. Ya namanya cowok ya kan, pasti adalah bahas-bahas cewek sedikit. Dan itu pun kita nggak sampai yang kayak serius banget gitu. Tapi kenapa sih ya, setiap cewek tuh kalau udah bahas cowok tuh kayak yang serius banget. Dan bahkan si bro ini, dia ngungkapin isi hatinya kalau ternyata ceweknya itu chattingan sama cowok lain. Dan isi chatnya tuh sama kayak orang pacaran. Itu yang sangat miris sih, apalagi sampai kirim-kirim pap. Kita nggak tahu papnya pap apa, entah pap muka, pap tangan, atau pap TikTok. Kita nggak tahu ya kan. Singkatannya TikTok tuh apa tuh, pikir deh. Jadi menurut gue, mungkin dia minta pendapat juga ke gue. Dia nggak bisa ngelepasin, tapi harus banget dilepasin sih menurut gue cewek kayak gitu. Cewek yang belum selesai sama masa lalunya, cewek yang berharap sama cowok lain, dan cewek yang nggak ada hati sama kita, buat apa dipertahanin? Mendingan cari yang lain. Terus kita bahagia masing-masing. Jadi buat bro itu, semoga mendapatkan yang terbaik dan semoga bisa bahagia tanpa wanita untuk sementara. Kalau masih muda ya kan. Jadi bahagianya nanti aja lah kalau udah nikah. Ya nggak sih? Mungkin kayaknya
episode kali ini cukup satu pertanyaan karena kesimpulannya akan sedikit banyak dan ini sangat menarik sih. Jadi si bro ini tuh ceritanya sebenarnya panjang banget, tapi harus kita ringkas supaya kita paham sama pertanyaannya dan curhatannya. Jadi intinya adalah dia ini udah punya cewek, tapi ternyata ceweknya itu udah punya cowok. Paham gak maksud gue? Jadi dia punya cewek, nah ceweknya ternyata udah punya cowok. Jadi ada pasangan di balik pasangan. Nah, si cowoknya ini gak mau ngelepas karena udah sayang dan cinta banget. Tapi si cowoknya juga kesel karena si ceweknya udah punya pasangan. Ini agak sedikit rumit tapi sebenarnya harus ditampar sih kalau deket. Kalau gue jadi cowoknya ya udah lu kenapa sih nggak mencari yang lain aja? Karena kayaknya banyak banget deh wanita kayak banyak banget wanita yang ada di muka bumi ini selain dia. Kayak cewek itu nggak cuma satu, cewek itu nggak cuma dia doang. Yang cinta sama lo, yang suka sama lo, yang sayang sama lo mungkin juga nggak dia doang. Kenapa sih kita nggak bisa sabar untuk menunggu yang baru, yang lebih indah, yang lebih cantik, yang lebih baik, yang lebih perhatian? Emang bener apa kata orang-orang, balik lagi ya, cewek itu emang bisa dan jago banget menyimpan dua hati di dalam satu hatinya. Jadi buat cewek-cewek, tolong banget nih, kayaknya yang nonton juga banyakan cewek deh. Tolong banget, kalau misalkan lo punya pasangan, hargain pasangan lo. Kalau emang prinsip lo untuk saling ngecek handphone, iya nggak apa-apa juga dong kalau HP lo juga dicek sama dia. Tapi ternyata HP lo ada macam-macamnya. HP lo belum selesai sama masa lalu lo. Ternyata HP lo juga menyimpan rahasia yang bisa menyakiti cowok lo. Terus juga kalau misalkan ada orang baru yang datang ke lo, lebih ganteng, lebih baik, lebih kaya, lebih royal, seenggaknya putusin aja dulu cowok lo. Nggak apa-apa banget diputusin. Karena mendingan sakit hati satu kali daripada sakit hati berkali-kali. Dan ketika lo udah selingkuh, ya udah selesain aja hubungannya. Jangan pernah memaksa untuk kembali dengan cinta lama lo dan itu lo berharap akan baik-baik saja. Karena yang namanya perselingkuhan itu nggak pernah ada kata maaf dan nggak pernah ada kata untuk bersatu lagi sih. Hati lo tuh udah beda, hati lo tuh udah untuk orang lain. Ya gitu, hargai selagi ada. Seperti yang sering gue bilang dalam Instagram gue, hidup itu seperti perlombaan. Kalau kita yang menjadi pemenang, seharusnya kita layak mendapatkan penghargaan. Segitu aja episode 2 Teras FM kali ini, yang membuat saya juga cukup emosi karena ceritanya dari cowok bukan dari cewek. Jadi ya mungkin gue pernah merasakan, mungkin juga gue pernah melalui masa-masa itu. Nggak tahu deh, pernah apa enggak gue nggak tahu. Tapi ya cukup mewakili perasaan gue juga sebagai cowok. Jadi terima kasih banyak sudah menonton dan mendengar. Buat kalian yang mau curhat, bisa lewat DM Instagram, bisa lewat DM Twitter, bisa lewat DM TikTok gue atau Kisah Teras. Bisa juga kalian langsung curhat di kolom komentar YouTube ini. Buat teman-teman semua, jangan lupa di follow dan di subscribe YouTube channel Kisah Teras. Nih sosial medianya ada di sini nih. Oke, di follow, di subscribe, di share kalau bisa. Dan terima kasih banyak. Sampai jumpa.